Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Al-ayat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Kun aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wala takun rabi'an. Al-hadis. Wa qala aidan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Al-hadis. Para pemirsa yang saya cintai dan mudah-mudahan diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa bertatap muka dalam acara ngaji lur, yaitu ngebahas ajaran-ajaran Islam tapak tilas leluhur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para asatidz, para guru-guru saya, semuanya mudah-mudahan beliau diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan dan dilancarkan milik dan rezekinya, serta diberikan kekuatan lahir dan batin untuk selalu senantiasa bisa menyiarkan dan mendakwakan ajaran-ajaran yang dari Rasulullah SAW, yaitu syariat Islam. Pertama-tama mari semuanya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmatnya kita bisa bermuwajahah dalam acara ngaji lur, ngebahas ajaran agama Islam tapak tilas leluhur. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan ke baginda kita, pahlawan revolusional Islam, pembawa pembaharuan umat dari umat yang tadinya jahiliyah ke dalam umat yang disebut dengan mahiriyah, dengan penuh keilmuan dan akhlakul karimah. Mari kita ucapkan sholawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah kita sudah mengucapkan sholawat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir, di hari kiamat nanti, dan mendapatkan keselamatan serta maghfirah dan rahmat kepada kita yang masih menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini kita coba akan membahas beberapa persoalan yang berkaitan dengan agama, iman, tauhid, Islam, dan ihsan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada keterangan dan penjelasan saya dalam pembahasan kali ini. Mohon dimaaf dan dimaklum karena saya bukan mengajari, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi pengetahuan. Pemirsa yang budiman, ada pertanyaan, kenapa sih manusia itu beragama? Yang pertama, manusia beragama karena sifat manusia punya keterbatasan, baik dari secara fisik, secara mental, secara perasaan. Manusia itu punya keterbatasan. Dengan keterbatasan itulah manusia meyakini dan merasa akan kekurangannya itu, sehingga dia meyakini adanya Sang Pencipta. Sang Pencipta itulah diyakini oleh manusia itu sebagai yang punya kekuatan lebih, yang punya keagungan lebih, yang punya segalanya, sehingga dinamakan dengan adanya Tuhan. Jadi kenapa manusia itu beragama? Karena manusia punya sifat keterbatasan. Ketika manusia mempunyai keterbatasan dan dia mengakui adanya Sang Pencipta yang dinamakan Tuhan, maka dia membuat sebuah aturan, baik aturan dari akliyah, akal pemikiran dia, maupun dari perasaan budi atau hati, yaitu tentang namanya kebaikan. Secara pengertian harfiah, secara bahasa Sanskerta, agama itu dalam dua kata, a tidak gama kacau. Kenapa? Karena manusia kalau dia beragama berarti dia tidak kacau. Tidak kacau kehidupannya, tidak kacau keyakinannya, tidak kacau tingkah lakunya, karena dia menyadari dan meyakini adanya Sang Pencipta yang membuat aturan bagi yang diciptakannya. Itulah yang namanya agama secara umum. Agama dibagi kepada dua. Satu agama samawi dan yang kedua agama ardi. Agama samawi ini adalah agama Allah. Agama Allah yang diturunkan kepada umat manusia setelah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa, berikut dengan yang namanya makhluk Allah yang lainnya, yaitu jin atau iblis. Disitulah timbul peraturan antara makhluk dengan Khalik Sang Pencipta dan antara makhluk dengan makhluk, yang kalau kita sebut dengan namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi awal permulaan adanya aturan agama yaitu sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ketika di surga, Nabi Adam beserta Siti Hawa, dia baru menjalankan aturan-aturan Allah, sunnatullah, yaitu dia boleh memakan apapun, tapi dia tidak boleh
memakan satu buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah khuldi. Itulah aturan Allah yang namanya aturan samawi. Nah, di surga itulah Nabi Adam diberikan aturan oleh Allah, jangan kamu menyembah, meyakini Tuhan selain aku, kata Allah. Dan jangan kamu memakan apa yang aku larang, yaitu buah khuldi. Silahkan yang lainnya. Akhirnya karena sang makhluk lain, yaitu sang iblis, diperintahkan oleh Allah semua makhluk yang ada di langit waktu itu yang di surga suruh bersujud kepada Nabi Adam, yaitu menghargai bahwa Nabi Adam itu adalah ciptaan Allah. Aku perintahkan kamu sujud. Iblislah yang tidak mau bersujud. Itulah yang namanya sunnatullah. Malaikat sujud, yang lain sujud, cuman iblis yang tidak mau sujud. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud karena sifat takaburnya, merasa dia itu paling ahli ibadah, paling tahu, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Dan ketika debat pada waktu itu antara iblis dengan Adam dan Allah, Adam sedikit ketakutan. Apakah aku bisa menjalankan sebagai khalifah fil ardi kepada Allah, sementara iblis lebih tinggi nilai ibadahnya, lebih tinggi pengetahuannya daripada aku. Akhirnya Allah menurunkan, menguji lewat Adam, wa 'allamallahu Adama kulluhu. Jadi semua apa yang ditanyakan oleh iblis, oleh malaikat kepada Nabi Adam, maka Allah berikan pengetahuan kepada Nabi Adam. Nah, disitulah pertama timbulnya yang namanya peraturan agama samawi. Itu yaitu peraturan-peraturan Gusti Allah sang pencipta yang langsung diturunkan dari langit. Kemudian agama ardi. Agama ardi itu setelah diturunkan, perjanjian antara Adam dengan iblis, dengan Allah. Kemudian Adam melakukan sebuah pelanggaran terhadap Allah, yaitu makan buah khuldi, maka Adam diturunkan sama Siti Hawa beserta iblis dengan tugas masing-masing. Tugas iblis adalah menggoda manusia, tugas Adam adalah menjaga umatnya dari godaan-godaan iblis tersebut. Timbullah Adam membuat aturan kepada anaknya, jangan saling membunuh, jangan saling mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tapi tetap yang namanya iblis menggoda terus. Terjadilah perahara antara anak Nabi Adam sampai ke sininya beranak berkembang terus menjadi sebuah suku bangsa sampai kepada kita. Nah, agama ardi itulah yang dibuat oleh Nabi Adam. Yang pertama yaitu harus meyakini adanya Allah sebagai Tuhan, dan yang kedua adanya kebaikan bagi manusia supaya tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Itulah yang namanya agama ardi. Jadi agama samawi sama agama ardi intinya ada kesamaan, yaitu sama-sama perintah Allah yang diturunkan dari Allah. Cuman bedanya kalau samawi itu adalah langsung wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya, yaitu Nabi Adam sampai kepada kita, nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Sementara ardi adalah hasil cipta kebaikan budi dan rasa supaya umat manusia itu tidak kacau dalam mengisi alam dunia, tidak saling bunuh, tidak saling caci maki, tidak saling berantem, tidak saling memaksakan kehendak. Maka dibuatlah sebuah aturan yang namanya ardiyah, yaitu agama kebaikan. Ya, mudah-mudahan sekelumit itu ada manfaatnya bagi kita semua. Setelah diturunkannya dari Nabi Adam, yang pertama adalah agama tauhid,
yaitu agama yang harus meyakini adanya Allah sebagai Tuhan. Diturunkan lagi kepada Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya yaitu harus meyakini Allah sebagai Sang Pencipta, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Tuhan alam semesta. Nah, akhirnya kita selaku umat Islam atau muslimin, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi kita itu adalah yang terakhir, yaitu Khotimul Anbiya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meyakini bahwa agama itu adalah suatu perintah Allah, suatu perintah Sang Pencipta yang harus kita laksanakan. Dan ada juga perintah Allah itu yang bersifat larangan, tidak boleh. Kalau kita menjalankan perintahnya kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita menjalankan larangannya kita akan mendapat siksa. Itulah yang namanya janji Allah. Baik, pemirsa yang budiman, untuk penjelasan selanjutnya yaitu apa sih yang namanya iman ataupun tauhid. Kita bagi umat Islam, yang namanya iman itu adalah meyakini adanya Allah, meyakini adanya malaikatullah, meyakini adanya Rasulullah, meyakini adanya kitabullah, meyakini adanya yaumil akhir, yaitu hari kiamat, dan meyakini adanya ketentuan baik yang terjadi di alam dunia ini yang baik ataupun yang tidak baik, itu adalah atas kehendak Allah. Itu yang namanya iman. Iman itu adanya di mana? Yaitu adanya di hati kita, meyakini adanya Allah sebagai Tuhan kita. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah, maka kita mengucapkan dua kalimat syahadat untuk menyaksikan bahwa kita itu adalah seorang muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kita dianjurkan, diharuskan untuk melaksanakan yang namanya sholat. Sholat adalah suatu kewajiban, diyakini dengan hati, dikerjakan dengan perbuatan-perbuatan jasadiah. Makanya dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun fi'li. Kalau rukun fi'li yaitu sesuatu yang harus dikerjakan oleh anggota tubuh badan, seperti sujud, ruku, duduk di antara dua sujud. Mana yang rukun qaulinya, seperti membaca takbir, membaca suratul Fatihah, membaca surat sebagian surat ketika sholat, membaca salam, membaca doa-doa dalam sholat, itu namanya rukun qauli. Di mana yang namanya satu lagi rukun qalbi? Rukun qalbi itu adalah di hati kita. Ketika kita melaksanakan sholat, minimal kita hati kita meyakini bahwa Allah itu dekat dengan kita, melihat kita beribadah, melihat kita bertingkah laku, melihat kita semuanya di alam dunia sampai ke hati kita. Maka kita tidak bisa menghindar daripada sunnatullah dan sunnah Rasulullah. Itulah yang dinamakan agama Islam, iman, tauhid. Yang pasti rukun Islam itu yang pertama syahadat. Setelah kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, kita harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan seterusnya kita harus melakukan sholat, kemudian membayar zakat kalau kita ada kelebihan milik rezeki.
puasa di bulan Ramadan, kemudian sampai naik haji apabila kita mampu. Demikian pemirsa yang budiman, sekilas tentang pengetahuan mengenai kenapa manusia beragama. Kita selaku umat Islam harus meyakini bahwa Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kemudian kita harus melaksanakan sholat dengan benar-benar sholat, dan kita harus bisa mengamalkan sholat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang seterusnya, kita harus mau memberikan zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Semuanya sudah diatur dalam aturan ajaran Islam lewat pengetahuan yang diberikan oleh para alim ulama. Maka hendaklah kita belajar agama Islam, belajar syariat Islam kepada guru-guru kita yang masih ada, bertanya tentang ajaran Islam kepada para kiai, para alim ulama yang masih ada. Dengan bertanya kepada beliaulah kita akan mendapatkan petunjuk dan hidayah. Lewat mana? Lewat pengajian yang diadakan oleh guru-guru kita, yaitu para alim ulama. Dengan begitu kita tidak akan salah jalan. Kata Nabi tadi, kun aliman, jadilah engkau yang mengajar. Kalau kita tidak bisa mengajar, jadilah muta'aliman, yang belajar. Kalau kita nggak mau belajar, jadilah kita mustami'an, mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh para alim ulama, baik secara langsung ataupun melalui media. Itu sama aja kita mendengarkan. Yang terakhir yaitu kita harus menjadi muhibban, mencintai agama Islam, mencintai para alim ulama, mencintai sesama umat Islam, sesama umat manusia. Jangan sampai kita jadi yang keempat. Belajar tidak, mengajar tidak, mencintai ulama tidak, mendengarkan perkataan ulama yang berkaitan dengan ajaran Islam tidak, malah kita sebaliknya tidak mau belajar, tidak mau mengajar, tidak mau mendengarkan, dan membenci ulama. Itulah suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan yang diajab oleh Allah dan Rasulnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan dan ucapan serta keterangan yang kurang baik dan kurang benar. Mohon maaf dan mohon dimaklum, karena kita saling belajar dan saling berbagi pengetahuan. Usikum ibadallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jangan lupa ikuti terus program Ngaji Lur, ngomong ajaran Islam tapak tilas leluhur. Mudah-mudahan senantiasa selalu bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.